perbandingan kopi 98 dengan Kesai? Menurut saya konsumen adalah orang yang paling realistis. Kita lebih mengedepankan aspek nasionalisme ya. Mereka bohong ya kan? Dengan secangkir kopi pun kita bisa bahagia gitu. Dari mana aja sih biji kopi yang didapat dari kopi 98 itu sendiri? Cukup variatif ya maksudnya, cukup variatif. Untuk single originnya kita ada misalnya Aceh Gayo, Cegayu. terus ada Sidikalang, ada Bali Kintamani, ada Toraja, dan variatif lah. Cukup variatif cukup. Ada empat ini ya. Bisa lebih malah. Oh, kalau bisa misalnya lebih. itu bisa sekitar 8 varian. Tapi yang paling disukai oleh kalangan-kalangan milenial, nah, itu apa sih biasanya? Kita punya house blend sendiri kita. House blend Istilahnya house blend ya. Biji kopi itu house blend, jadi campuran beberapa biji kopi dari berbagai wilayah itu. Ya, kemudian dijadikan satu, kemudian jadilah house blend. House blend. Perbandingan satu Jadi banding memang berapa? Jadi memang setiap coffee shop itu pasti ada house blend ya. Jadi ada istilahnya kopi jagoannya dia nih. Mungkin kopi shop satu dengan yang lain berbeda. Oke. Walaupun mungkin kadang katakanlah misalnya ada campuran dari gayo atau apa dan segala macam, tapi biasanya di mix dicampur dan lebih dari 2-3 biji kopi lah. Gitu. Terus gimana sih perbandingan kopi 98 dengan Kesai? Kalau bicara Kesai sejauh ini ya cukup bingung juga saya jawabnya ya. Karena untuk konsumen itu biasanya kita by nature aja ya, by nature. Karena kita percaya bahwa pelayanan yang baik atau hospitality yang baik, kemudian rasa yang enak, dan harga yang tidak terlalu mahal, serta tempat yang nyaman, bersih dan sebagainya, itu akan menjadi magnet bagi konsumen untuk datang. Oke, berarti seperti itu ya. Kan memiliki setiap kopi shop itu kan memiliki strategi bisnis sendiri ya, kan. Jadi saya sejauh ini masih dengan pola-pola agak konvensional gitu. Karena menurut saya konsumen adalah orang yang paling realistis. Ya, kan biasanya kan konsumen itu kan biasanya kalau nggak cocok dengan rasa kan langsung komplain. Iya, komplain, cukup realistis. Gitu. Di sini ada nggak sih kayak menerima komplainan sekali? 1-2 ada. Oh, sekali. Buat kita sebuah kritik atau komplain itu pasti diterima dong. Pasti kita terima, karena ibarat kata ketika dia berani mengungkapkan komplainnya, berarti dia care peduli sama kita gitu. Ya, itu pemirsa, kopi 98 memiliki racikan sendiri. Nah, kebanyakan di kopi 98 sendiri ini membuka sekali. Misalkan ada masukan kritikan sangat ditampung untuk membangun dari kopi 98 itu sendiri. Ya itulah namanya sebuah bisnis, yang mana bisnis ini memang harus seperti itu ya. Kalau nggak ada kritik kita nggak akan bisa continue improvement. Nggak akan ada bisa nanti. Betul. Terus mengenai desain kopi nih, kira-kira sudah menarik belum sih? Desain terutama interior atau apa misalnya? Pertama desain interior dan desain apa? Penyajian kopi. Soal kepuasan mungkin buat saya personal belum terlalu puas ya. Iya. Jadi harus continue terus kan. Kekurangan di sana sini gitu. Misalnya kayak di sini kan yang kita jual misalnya soal interior, kita lebih mengedepankan aspek nasionalisme ya. Iya. Banyak foto-foto pahlawan yang kita pajang. Kemudian ada juga buku-buku sejarah dan sebagainya. Nah, buat saya pribadi, kurang banyak fotonya gitu. Jadi minimal paling tidak ada aura berbeda ketika konsumen datang kemari, mereka bisa dapat edukasi juga, mereka bisa tahu akar sejarahnya dari mana. Berarti sejarah Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia ada di sini semua ya kan. Itu bisa dilihat. Dan di cup ini pun aku sempat baca, orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan ya kan. Mereka bohong ya kan. Uang bisa membeli kopi. Kopi membuatku bahagia. Nah, maksud dari statement ini apa Mas Heri? Kopi itu cukup menarik ya Mas. Ya. Jarang ada orang berantem di kedai kopi. Karena biasanya kopi shop itu orang minum kopi memberikan kenyamanan. Entah karena ada ada sifat semacam kayak kafeinnya atau apa ya, unsur penyamannya, unsur nyaman untuk kopinya gitu. Buat kenapa kayak orang bisa bahagia dengan kopi. Sama kayak begitu kita ketemu kawan, kita ngobrol, kita minum kopi,
kayaknya beban tuh kayaknya berkurang, walaupun mungkin ada beban juga, beban hidup gitu. Tapi beban begitu hidup kita juga sama-sama mengalami nih. Kita sama-sama pengusaha ngalamin juga. Tapi tiba-tiba beban kemudian kayaknya plong gitu loh kalau minum kopi gitu. Makanya saya pikir ya dengan secangkir kopi pun kita bisa bahagia gitu. Oh, jadi statementnya seperti itu ya. Lalu inovasi apa sih yang dikembangkan dari Kopi 98 itu sendiri? Dari produk yang dihasilkan? Kita akan terus growth ya. Kita akan terus growth, mungkin akan ada ke depan akan ada menu baru ya, mungkin tidak terlalu banyak mungkin ya. Tapi paling tidak ada menu baru mulai dari minuman, makanan dan sebagainya sih. Oke. Dan sekarang kita mau masuk ke perspektif pemasaran. Kopi yang menjadi andalan ini kan 2. Iya. Kenapa hanya 2? Sebenarnya buat kita semua kopi andalan gitu. Cuman memang best seller. Dilihat dari kuantiti yang lebih banyak laku ya 2 ini. Oh, berarti best seller. Tapi best sellernya 2 ini ya. Selain itu sebenarnya kita juga ada non coffee kan. Tadi kan ada, aku lihat kopi Nusantara. Iya. Kopi Nusantara itu maksudnya campuran dari apa? Dia campuran, ada yang misal kita ada pakai menu-menu nama-namanya, ada kopi Nusantara, kopi mahasiswa, kopi Republik dan segala macam. Itu ada yang kopi dicampur dengan gula pandan. Kemudian itu gula pasir atau gula jahe? Pandan. Gula pandan. Gula pandan asli. Pandan. Terus dicampur juga ada yang misalnya dengan rempah-rempah. Oh, ada rempah-rempahnya juga. Ada rempah-rempah, ada yang campur dengan kayu manis dan segala macam. Ini inovasi yang sangat bagus dalam strategi bisnis nih. Jadi kita menyesuaikan lidah konsumen. Jadi konsumen tuh akan merasa penasaran dengan rasa yang diciptakan dari kopi 98 sekarang sendiri. Saat ini bisnis coffee shop kan cukup banyak gitu. Iya. Bisnis coffee shop cukup banyak, cukup menjamur. Kita pikir kita harus punya diferensiasi produk yang lebih berbeda dengan coffee shop lainnya. Nah, kalau untuk strategi promosi juga kan juga banyak kan di kedai-kedai kopi saat ini kan sudah menjamur gitu. Strategi promosi dari Kopi 98 sendiri kepada pelanggan ini paling kayak promosi misalnya kayak di masa pandemik gini ya. Di masa pandemik gini 3 bulan ya. Untuk take away diskon 10% misalnya. Oh, take away diskon 10%. All produk, semua produk, baik makanan atau minuman, semua produk. Nah, kalau toh misalnya saat ini kita sudah memasuki fase dine-in, minum di tempat, itu pun ada pembatasan-pembatasannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan segitu. Iya, tetap ya kita mengikuti protokol kesehatan dari menteri. Penting. Nah, Oke, Mas Heri, untuk target pasar sendiri nih. Kita tidak membatasi pasar ya, kita hampir semua kalangan ya. Semua kalangan ya. Jadi kita masuk. Kita coba masuk ke semua kalangan, entah itu dari anak kecil, anak-anak milenial atau anak ABG, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ada beberapa yang datang misalnya nenek-nenek atau nenek-nenek juga. Buat kita masuk ke, karena buat kami ada istilah kopi itu berhak dinikmati oleh semua orang, semua kalangan, tanpa terbatasi umur. Gitu. Lalu Kopi 98 sendiri itu apakah ada mitra bisnis atau kita kerjasama dengan salah satu saat ini kan unicorn itu kan sekarang lagi di grow up semua, contoh kayak Grab, Gojek. Nah mereka kan pasti punya kan seperti GoFood atau GrabFood atau apa. Nah, Kopi 98 kerjasama nggak sih sama mereka? Kita kalau misalnya kayak untuk delivery saat ini kita baru kerjasama dengan Grab ya. Oh, dengan Grab. Untuk GoFood kita belum. Dari berapa lama? Hampir 2 tahun lah ya. Jadi untuk pemesanan istilahnya pemesanan take away dengan Grab ya. Tapi dari kelonjakan bisnis itu sendiri itu gimana? Dengan adanya karena konsep kita dine in ya. Konsep kita dine in untuk take away at least kalau toh ada ya nggak terlalu signifikan. Oh, nggak terlalu signifikan. Karena memang coffee shop ini atau Kopi 98 di konsep dine in. Oh, oke. Baik, nikmati di sini. Iya. Saya rekomendasi sekali. Memang tempatnya sangat enak sih di sini. Oke, kita sekarang masuk kepada perspektif pelayanan pelanggan.
bentuk pelayanan seperti apa sih yang ditonjolkan kepada rugi. ya seandainya kita nggak ikhlas, kalau kita rugi banyak ya mau nggak mau harus ikhlas. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan.